Pagi semuanya, mari kita berdiri bersama sebagai rasa sukacita kita, saling menengok ke kiri, ke kanan. Walaupun sebagian besar rekan-rekan masih dalam perjalanan di Tuhan, kiranya kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kuasa kebangkitannya akan membawa kita semakin semangat. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Pendeta Muda Yeremia Suprayitno, dan kiranya apa yang dipersiapkan nanti akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan mengangkat kedua tangan ini dan kita akan percayakan semuanya kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Sang Tuhan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih pada pagi hari ini kita merayakan sebuah kemenangan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan buat kita, yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. Dan saat Tuhan sudah sangat begitu sayangnya dengan kita, sampai persoalan Tuhan selalu akan memberikan sebuah jawaban. Pahitnya kenyataan kehidupan akan membuat kita selalu akan bertahan dalam langkah Tuhan bersama kita. Hanya nama Tuhan.
segala kesalahan kami. Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Biar semua dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari Ases, mulai dari LCD, mulai dari tambur, mulai dari pemain musik, mulai dari siaran radio, dan yang terpenting ada pembawa firman. Berkati Tuhan. Buat jemaat yang belum hadir pada pagi hari ini, Tuhan, Kau lindungi, Kau berkati, Kau berkati mereka satu persatu, sehingga mereka dapat datang berkumpul bersama kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terutama untuk merayakan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pembebasannya atas kami, atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita ucapkan amin. Shalom. Masih semangat. Ini adalah hari kemenangan. Saya kepingin kita semangat semuanya. Saya akan ada sebuah lagu yang pasti ini adalah lagu tentang kemenangan. Yang ini adalah lagu yang mengingatkan kita pada teman-teman, adik-adik kita di sekolah minggu. Dan kita anak-anak Tuhan, dengan usia berapapun kita tetap anak-anak Tuhan. Dan yang pasti kita juga akan seperti anak sekolah minggu di hadapan Tuhan. Masih panjang perjalanan hidup kita untuk belajar. Ku menang, ku menang. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Anggur baru selalu tercurah untuk kita setiap hari.
dan Roh Kudus selalu tercurah untuk setiap pribadi yang ada di tempat ini. Sungguh luar biasa. Ampun Bapak. Masih kita persiapkan diri kita saat kita
Persiapkan, mari kita saat berdoa sejenak untuk menyiapkan hati kita. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu Tuhan memenang. Kau memberikan hidup yang baru. Dan darahmu telah menyucikan dan yang memulihkan hatiku.
ya Tuhan, karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh bersyukur karya pengorbanan-Mu, bangkitan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sangat bersuka cita Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, Engkau boleh bertata di atasnya dan menjadi persembahan yang harum di pemandangan-Mu Tuhan. Berkati setiap para hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan bicara lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau membuka telinga, membuka hati kami, pemikiran kami, sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai jemaat Tuhan di tempat ini, pakai kami semua. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pertama, saya mengucapkan selamat mensyukuri kematian Kristus dan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala, staf majelis yang ada, juga jemaat yang dikasihi Tuhan, mengizinkan saya untuk berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yirmia Suprayitno, dipanggil biasa Pak Sutra. Mudah ya Pak ya? Pak Sutra. Ya, saya tinggal di Budak Payung. Budak Payung berarti Semarang Selatan, pojok atas sana. Berkeluarga, istri 1, anak 3. Terima kasih, nanti perkenalannya bisa lebih lanjut kalau diizinkan di tempat melayani tempat ini lagi atau bertemu dimanapun ya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema 5 ketul roti dan 2 ikan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Amin. Puji nama Tuhan, tema yang sangat menarik, 5 ketul roti dan 2 ikan. Wah, hari-hari kebangkitan, temanya 5 ketul roti dan 2 ikan, pasti sangat menarik ya. Wah, ini kan hari kebangkitan, temanya biasanya Yesus bangkit dan sebagainya. Ya. Terima kasih untuk tema yang diberikan kepada saya, dan kita akan lebih mengerti makna 5 ketul roti dan 2 ikan ada apa di balik itu. Next, tolong. Ya, ada kelas baliknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Keluaran pasal 12 dan pasal 16, di sana ada kisah yaitu antara Paskah dengan roti dan daging, di mana ada banyak peristiwa. Dalam pasal 10, 11, 12 itu ada banyak peristiwa mujizat, di mana Musa menyatakan diri Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat bermacam mujizat Tuhan, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Paskah yang harus dirayakan oleh umat Israel. Bagaimana Paskah waktu itu harus setiap keluarga harus memberikan mengoleskan tetesan darah pada palang pintu itu. Kemudian bagi keluarga yang dimana palang pintunya ada olesan darah itu, anak sulungnya tidak mati. Kemudian setelah mereka keluar dari Mesir pun harus merayakan Paskah juga. Harus merayakan Paskah. Bangsa Israel dituntut Tuhan keluar dari Mesir.
Kemudian dalam perjalanannya mereka merasa lapar, haus, dan pikirannya ingat di Mesir yang ada banyak makanan, susu melimpah. Tengah-tengah padang gurun harus diberhadapkan dengan kenyataan tidak ada air. Mereka minta, kemudian minta makanan, tidak ada makanan. Tuhan kasihlah roti surgawi mana. Tidak ada daging, dikasih daging. Bukankah itu mujizat-mujizat yang luar biasa? Bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh pada waktu senja, menimbulkan apa mana dari embun pagi-pagi. Mereka tidak dibiarkan lapar. Bukankah itu peristiwa mujizat yang luar biasa yang dinikmati oleh bangsa Israel ketika itu sampai hari ini? Sangat luar biasa. Dan kisah-kisah itu mereka ingat senantiasa. Karena ada banyak peristiwa besar tentang mujizat Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kepada umatnya. Umat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang roti dan daging itu menjadi kebutuhan manusia. Siapapun sampai hari ini butuh makanan dan ya tahu-tahulah yang diperlukan. Tetapi sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan ada banyak data bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan. Dan itu sudah terbukti. Dan mujizat-mujizat yang luar biasa sudah dinyatakan. Next. Dan kalau kita lihat di dalam teks pembacaan kita di dalam Lukas pasal 9 ayat 16, bagaimana Tuhan mencakar roti itu, ternyata ada pengantarnya. Kalau Bapak Ibu membaca sejak dalam pasal 9 ayat 1 sampai terakhir, ada beberapa hal, ada pengutusan misi penginjilan dan dari Tuhan Yesus kepada para murid. Kemudian ada pemberian tenaga dan kuasa. Saya garis bawahi, pemberian tenaga dan kuasa dari Tuhan Yesus. Kemudian ada respon positif dalam misi penginjilan, ada pengalaman dan kesaksian dalam pelayanan. Mereka menyembuhkan, mereka memberikan kesaksian, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu merupakan keberhasilan. Tapi kunci pokoknya adalah mereka dipilih dan diberikan tenaga dan kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga mereka berhasil. Mereka menyatakan kuasa Tuhan, mereka menyembuhkan, mereka memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa karena ada kuasa, ada tenaga dari Tuhan Yesus Kristus. Ada power, ada otoritas yang dari Tuhan. Pemberian tenaga dan kuasa dari Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini diberikan tenaga dan kuasa dari Tuhan. Amin. Iya, harus bersyukur pada Tuhan yang sudah mati itu, yang sudah bangkit itu juga, yang sudah memberikan tenaga dan kuasanya bagi setiap kita orang percaya. Maksimalkan, pergunakan. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tenaga dan kuasa itu meliputi tidak hanya mendatangkan mujizat saja, mujizat yang spektakuler atau yang biasa-biasa saja sepertinya itu mujizat, tetapi tenaga dan kuasa itu memang tidak terbatas. Namanya kuasa Tuhan, yang memberikan Tuhan tidak terbatas. Kayak kartu pulsa itu yang unlimited apa-apa itu ya, tak terbatas. Itu harus kita yakini bahwa tenaga dan kuasa diberikan kepada orang percaya ini tak terbatas, saudara. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Ada banyak masalah, pikiran kita, ego kita, kekuatan kita, kepintaran kita utamakan, ternyata akhirnya menangis di kaki Yesus. Nangis di kaki Yesus dulu loh, itu pun lebih baik. Ya, peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan itu yang diawali dengan tadi peristiwa pisah tadi dan pemberian tenaga dan kuasa itu, ada masalah di tengah-tengahnya, yaitu para murid tidak bisa memaksimalkan pemberian tenaga dan kuasa dari Tuhan. Kasusnya adalah ketika banyak orang mengikuti mereka kebingungan mau dikasih apa nih. Mereka suruh aja pulang Tuhan, mereka suruh cari apa, kalau bahasa sekarang restoran atau warung.
nguntit kita terus, mereka lapar. Dan Tuhan jawab apa? Tuhan ya, tugas kamu untuk memberikan mereka. Padahal Bapak Ibu, dalam sebelumnya banyak peristiwa mereka sudah memiliki pengalaman iman ketika melayani Tuhan. Mereka mendoakan orang sembuh dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka adalah pembaca-pembaca kitab yang sudah mendengar kesaksian bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ketika mereka di padang gurun tadi. Bukankah itu mujizat yang luar biasa yang sudah di otak mereka tersimpan dengan rapi? Tetapi ketika menghadapi satu persoalan, mereka lupa. Mereka diikuti orang banyak, mereka grogi, mereka cemas. Kasih makan apa? Minta tolong sama Tuhan. Ya benar, minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan tenaga dan kuasa. Dan ada banyak keberhasilan. Tetapi pada saat itu, murid-murid Tuhan merasa tidak mampu kasih makan. Mereka sanggup menyembuhkan atas pertolongan Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi ketika pada soal perut mereka kelabakan. Ada percaya, ada mujizat. Tidak ada percaya, tidak ada mujizat. Yesus pun ketika di ranahnya, di tanahnya, tidak banyak melakukan mujizat karena banyak orang yang tidak percaya. Saya tidak percaya kalau di tempat ini, gereja ini, Bapak Ibu meyakini kuasa Tuhan, meyakini tenaga dan kuasa yang diberikan Tuhan, pasti ada mujizat. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu sampai hari ini bisa bertahan karena mujizat Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan. Tidak tahu tuh mujizatnya dipikir ukuran kecil, besar, spektakuler, biasa. Ya karena mungkin sudah banyak mujizat datang kepada kita, dianggapnya biasa. Tetapi ketika kita bisa mensyukuri pertolongan Tuhan, wow, pemuji tadi, wow, luar biasa. Karena Yesusnya memang sudah bangkit, itu luar biasa. Yesusnya sudah mati, itu luar biasa. Bagaimana Tuhan yang namanya Tuhan mati, itu luar biasa. Sepertinya kalahkan maut, tapi dia sedang. Sepertinya dikalahkan maut, tetapi dia sudah mengalahkan maut. Wah, itu luar biasa. Kekristenan harus bangkit karena memiliki power, memiliki otoritas surga. Amin. Next, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beda nih tenaga dan kuasa. Next, beda motivasi dan manfaatnya. Dalam bacaan pasal 9 ini dalam Lukas, ada satu sisipan dramatis di mana ada dua tokoh. Ya namanya, kalau namanya ada kuasa, itu pasti ada orang yang iri dengan kuasa itu. Ada apalagi keberhasilan sosok Yesus anak tukang kayu itu yang mengadakan mujizat, pengikutnya banyak. Mary istilahnya, ada penguasa yang sedang berkuasa secara pemerintahan. Mary, siapakah Yesus? Bukankah dia anak tukang kayu? Ada yang menjawab, dia Yohanes Pembaptis. Yohanes sudah kubunuh, kupegang. Dia ingin tahu, Herodes ingin tahu siapakah Yesus. Dia bertemu, menarik, ternyata memiliki magnet yang luar biasa dari sosok Yesus yang pengajarannya melayani, yang tidak dianggap, tetapi setiap pergerakannya seperti magnet yang luar biasa, menggerakkan hati orang. Karena apa? Dimulai dari Yesus memiliki hati yang mudah tergerak. Tergeraklah hati Yesus, berbelas hati Yesus. Itulah yang membangkitkan orang-orang tertarik pada satu sosok yang namanya Yesus itu. Sangat berbeda dengan Herodes. Bagaimana kisahnya yang sangat tidak berkemanusiaan lah. Ya, sudah disusupi oleh keangkuhan untuk menguasai semuanya. Tapi Yesus pribadi yang sangat menarik. Buktinya adalah setiap kemana-kemana banyak orang mengikutinya. Sembunyi pun tetap dicari. Banyak orang mengikut Yesus pada waktu itu, dan sampai hari ini pengikut Kristus luar biasa. Amin. Ya, beda tenaga dan kuasa Yesus dari surga, sedangkan Herodes kuasanya ya
dari manusia yang ingin tampilkan egonya. Kita pun memiliki kuasa. Pribadi sebenarnya punya kuasa, kekuatan. Tapi kita sudah diberikan tenaga sama kuasa dari Tuhan. Harus maksimalkan yang tenaga dan kuasa yang dari Tuhan Yesus itu. Kalau enggak, sia-sia. Sia-sia. Dan ketika kita mengikuti teladan Yesus Kristus, ya kita tidak bangga dengan diri, tetapi berterima kasih, bersyukur kepada Sang Pemberi kuasa. Kuasa kebangkitannya memulihkan kita, kuasanya penebusannya menyelamatkan hidup kita. Next. Mengapa para murid cemas dan khawatir akan tanggung jawab memberi makan kepada orang banyak? Ya, mereka tidak taat. Yesus sudah nyuruh, kamu yang kasih makan, kamu yang ngopeni. Mereka tidak taat, tidak lakukan itu. Mereka pikir punya logika, mana mungkin kalau hanya 5 roti 2 ikan, atau sebelum ketemu itu mana mungkin kasih makan orang banyak itu. Mereka tidak percaya, pernah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Mereka tidak ingat lagi ketika Yesus mengadakan banyak mujizat. Ketika menghadapi satu tantangan, mereka tidak taat, main logika, tidak percaya. Mungkin inilah kelemahan manusia. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki kuasa, memiliki iman kepada Kristus itu yang sanggup mengalahkan segala hal. Jangan takut keadaan sekarang yang pada masa pandemi yang luar biasa ini. Biar pandemi tetap pandemi, tetapi kita harus tetap semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena inilah kekuatan kita, ya, menikmati, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Yang tidak hanya 5 roti 2 ikan, kita sampai hari ini sudah banyak makan. Berkatnya luar biasa. Dan ketika kita ini perlu sekali dalam posisi diberkati Tuhan, tolong ingat saudara kita, tolong ingat sesama kita, itu penting. Seperti ketika Kristus menyuruh, ya kamu harus kasih makan, kemudian dapatnya 5 roti 2 ikan, kemudian dia berdoa, mengucap syukur, kemudian dipecah-pecahkannya untuk semua orang. Dan itulah teladan yang harus kita contoh dan kita teladani. Next. Mujizat itu salah satu tanda kehadiran Allah. Artinya begini, jika hari ini kita merasa tidak mengalami mujizat, bukan berarti Allah tidak hadir. Karena Allah Maha Hadir. Tidak usah pakai diundang, Allah Maha Hadir. Mujizat salah satu tanda kehadiran Allah, memang. Tapi jika tidak ada mujizat sekalipun, ingat, Allah yang setia itu senantiasa hadir. Secara khusus bagi orang-orang percaya. Amin. Yakin itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih percaya dengan sungguh-sungguh ketika harapan mujizat tidak terjadi atas hidup kita? Kok ini? Kok begini? Kok tidak ada perubahan? Sepertinya aku dalam keterpurukan terus. Sepertinya aku dalam masalah terus tidak berhenti. Masalah selesai, ganti masalah. Tuhan izinkan supaya kita beroleh kemenangan dan bisa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, dan supaya kita bangkit dan kita memberanikan diri bahwa ada kuasa dalam hidup kita dan kita mampu menyelesaikannya bersama Tuhan. Next. Mujizat sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hari ini harus membawa dampak. Harus diberkati, mendapat mujizat untuk diri sendiri, ya itu tidak berdampak. Ya tidak berdampak untuk aku, bisa bertahan hidup. Mujizat Tuhan tidak seperti itu. Selalu dinyatakan ketika ada mujizat berlaku bagi orang percaya dan bagi orang tidak percaya. Ketika bagi orang percaya adalah waktu itu bisa melihat mujizat, dia akan menyatakan,
benar, Tuhan orang percaya ini hebat, besar kuasanya. Itu berdampak, sehingga berdampak kepada pertobatan, membawa jiwa. Iya, ternyata Allahku tidak sehebat Allahnya orang percaya ini. Itu berdampak secara iman, harus berdampak. Dipecah-pecahkannya, mereka makan dan masih menyisakan 12 bakul itu. Artinya apa? Ya, ada banyak kesempatan orang-orang lain bisa datang. Untuk para pelayannya juga dipenuhi, dan membuka suatu kesempatan bagi orang yang belum dapat, gitu maksudnya. Ada sisa. Suatu ketika saya pernah pelayanan misi di Klakah, Boyolali. Biasa kalau kami pelayanan dengan tim Korea itu, misalkan jumlahnya berapa? 100 orang. Jadi kami menata paketnya itu 100. Yang bulan delivernya 100 semua. Ketika ada saat pembagian, ternyata orang yang membludak kan di kampung. Panik? Iya, kami mencoba begitu. Wah, ya bisa dibagi. Tapi pastikan dulu jumlahnya berapa. Terus akhirnya ikuti aja sesuai dengan ini apa kalau sini ya, kasih kartu datang apa ya, supaya mereka datang sesuai dengan undangan itu. Kasih. Ternyata ketika kami bagikan itu terus luar biasa. Saya bilang, wah, ini seperti mukjizat 5 ikan 2 roti. Ternyata sisanya banyak sekali. Padahal secara hitungan matematika kurang. Tapi ketika dengan sukacita membagikannya, wah, yang bekerja melayani ini bersukacita. Dan hamba Tuhan setempat juga terberkati karena ada masih sisa beras banyak. Itu kan luar biasa. Ternyata tidak hanya cerita di Alkitab itu berhenti pada kisah di Alkitab. Ternyata bisa kita rasakan. Amin. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang demikian. Mungkin pada waktu mantu apa itu ya, dan sebagainya. Dan Alkitab membuktikan. Dan pengalaman iman kita itu yang membuktikan bahwa benar mukjizat masih ada sampai hari ini. Amin. Para murid belajar taat dan percaya akan tenaga dan kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah maknanya. Ketika mereka melihat lagi, oh ya, benar. Yang dari 5 roti 2 ikan sanggup memberikan 5.000 orang laki-laki, dan masih ada sisa. Mereka kembali diteguhkan, dikuatkan. Kalau Bapak Ibu lemah, ingat saja kasihnya kepada kita. Bapak Ibu pasti bangkit. Amin. Perlu mengingat kebaikan Tuhan. Tidak hanya berupa material. Ketika kita masih bisa bernafas, mengucap syukur, bahwa itu mukjizat yang luar biasa. Pikiran kesadaran kita ketika masih bisa ingat Sang Pemberi hidup itu luar biasa. Ketika kita sedang kepayahan, masih ingat pertolongan Tuhan, itu luar biasa. Mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah. Kalau masih bisa bertahan ada, tapi bisa merenungkan, itu artinya kita sedang diizinkan kembali mengingat pertolongan Tuhan dan menantikan jawaban yang kita sedang tunggu. Next. Di dalam Lukas pasal 9 ini menjadi pola Yesus memberikan dirinya bagi keselamatan manusia, yang di dalamnya terkandung penderitaan namun membebaskan. Kita bandingkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya kisah-kisah sebelum peristiwa salib itu ada banyak gambaran-gambaran tentang misi Tuhan yang harus mati di atas kayu salib, tentang anak domba Paskah itu, dan Mesias itu yang sudah ada, yang sudah menjelma, sudah lahir di antara mereka. Itu akhirnya penggenapannya ketika peristiwa salib. Tidak hanya sekedar roti dan ikan, tapi Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita semua.
Ini luar biasa, mujizat yang luar biasa. Karena dia tinggalkan egonya dalam percakapannya dengan Tuhan. Kalau boleh, jawabnya aku lalu, tapi biar kehendakmu yang jadi. Dia luar biasa. Dia Tuhan, tapi rela. Dia harus konsekuen dengan misi kedatangannya. Dan Mesias yang berarti sang pembebas, dan Paskah yang berarti adalah pembebasan juga itu digenapi oleh Yesus ketika mati di atas kayu salib. Kami syukuri peristiwa kematiannya, tetapi ingat, seperti roti yang terpecah, seperti ikan yang dipotong-potong dan masih menyisakan, seperti peristiwa salib itu memberi makna tidak saja bagi orang percaya, tapi beritakanlah peristiwa penting itu yang sudah terjadi atas hidup kita kepada saudara kita, bapak, ibu, pak, ibu, dan sebagainya. Kabarkanlah itu, dan hidup kita menjadi bermakna, memperingati kematian Kristus, memperingati kebangkitan Kristus, dan mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sharekan, bagikan, ceritakan. Itu akan berdampak. Next, makna berbagi dan makna pengorbanan. Tadi di atas tentang kuasa, tentang tenaga dan kuasa, dinamis dan exousia. Di situ dinamis itu power, force, ya. Dan exousia itu kekuasaan yang tidak hanya berkuasa seperti Herodes saja, dia punya otoritas surgawi. Dan karena dengan dinamis dinamik itu kuasanya, itu dia sanggup kalahkan maut. Dia sanggup menebus dosa kita. Luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan karena salib yang luar biasa. Dia terpecah bagi kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita pun jemaat Tuhan di IA Jemaat Majapahit menjadi manis bagi banyak orang. Amin. Ya, saya berdoa gereja ini dipulihkan, gereja ini dibangkitkan. Kuasa kebangkitannya membuat semangat baru, ya, menjadikan kekuatan yang baru. Apapun situasinya, apapun musimnya, apapun pergumulannya tentang hidup kita, ada satu tokoh yang pernah mati untuk harusnya yang kita mati. Jadi terus kita menggelurakan semangat kematian dan kebangkitannya. Jangan lupa kematiannya, jangan hanya ingat kebangkitannya. Tanpa kematian dia tidak akan bangkit. Ya, berharga semua peristiwa-peristiwa dia. Dinamis dan sosial. Gunakan kuasa dan tenaga yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbagi. Itulah memaknai pengorbanan. Next. Ada satu kisah di Alkitab yang sangat menarik tentang mujizat, yang setelah minggu sudah ingat, mungkin hafal tentang 10 orang kusta ini ya. Jadi peristiwa mujizat itu harus berdampak. Ketika 10 orang kusta disembuhkan Tuhan, 9 lari, sukacita, ya, semua ini luar biasa. Yang satu kembali dan berterima kasih kepada Tuhan. Ingat, satu yang kembali berterima kasih dan bersyukur, dia tidak hanya sembuh secara fisik, tapi hatinya diselamatkan. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita menerima mujizat, jangan hanya mengekspresikan karena kita dapat pertolongan, tapi harus mengucap syukur. Karena itulah keselamatan ketika kita datang bisa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan, terima kasih atas mujizat yang Tuhan berikan. Harus berbagi seperti roti dan 2 ikan peristiwa itu. Mujizat sampai hari ini saya yakin boleh terjadi atas hidup kita. Karena saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan dan meyakini bahwa mujizat Tuhan
tidak ada habisnya. Amin. Ya, kalau mujizat habis, dunia habis. Nah, kalau kita bisa masih bertahan sampai hari ini, Tuhan izinkan ada banyak kesempatan kita menyaksikan mujizat, melihat mujizat, dan mengalami mujizat. Dan ketika mengalami mujizat, saatnya kita berdamai. Itu menjadi penting. Next, implikasinya dan aplikasinya. Ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apapun. Saya yakin kalau kita sampai hari ini ada itu tidak hanya 10, 15 pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan. Ada banyak, tak terhitung kasihnya, tak terhitung kebaikannya kan. Jadi harus ketika menghadapi suatu problem, suatu masalah, serahkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Dia yang mampu memberikan pertolongan. Dan kita harus bertindak menurut perintah Tuhan. Jangan bertindak logika, akal pikiran kita, kemampuan kita, bahkan pengalaman kita. Kemarin kan ditolong cara gini, terus lupa Tuhan. Harus tetap andalkan Tuhan, harus tetap menuruti perintah Tuhan, dan menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama itu penting. Kehadiran kita menjadi bermakna karena Tuhan. Setiap orang percaya itu ada suatu tugas yang sama pentingnya ketika mandat itu diberikan kepada Musa, mandat itu diberikan kepada Paulus. Karena ketika orang percaya diberikan kekudusan, dikuduskan, dan menanggung satu tugas, beritakanlah nama Tuhan. Kalau menjadi orang percaya tidak memberitakan nama Tuhan, yang mudah itu loh, yang mudah memberitakan nama Tuhan, ya sama seperti 9 orang sakit kusta diselamat, disembuhkan dan pulang. Kita tidak seperti itu kan, kita sama seperti orang yang satu yang tahu bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan akan kita banyak kesempatan untuk memberitakan kasih-Nya yang luar biasa. Bersyukur, ya mendatangkan keselamatan jasmani dan rohani. Mujizat mesti ada, dan berita 5 ketul 2 roti menjadi lambang, menjadi pengingat bagi kita untuk terus berbuat kebaikan. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Banyak kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di sini telah menjadi berkat bagi saya dan saudara, dan terus kita memuliakan nama Tuhan, terus menggelorakan semangat mewartakan Injil Kristus.